melayang. Pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional pekan lalu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar kembali menegaskan kondisi Indonesia yang darurat narkoba. Menurut BNN, kondisi darurat tergambar dari makin meningkatnya kasus narkoba dan tingginya angka anggota masyarakat yang jadi korban. Pecandu narkoba saat ini mencapai 2% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 4 juta orang. Untuk mengatasi kondisi darurat ini, menurut BNN dibutuhkan langkah maksimal memerangi narkoba. Selain menyiapkan hukuman penjara, bahkan hukuman mati, pemerintah harus segera memiskinkan para bandar narkoba. Bila tidak dimiskinkan, para bandar narkoba yang selama ini dipenjara masih mampu melakukan bisnis mereka. Kasus terpidana mati Freddy Budiman adalah bukti aktual masih leluasanya para bandar narkoba mengatur dan menjalankan bisnis haram di balik jeruji sel penjara. Lalu bagaimana langkah pemiskinan ini? Akankah lancar dan efektif? Miskinkan bandar narkoba, itulah tema dialog kita pagi ini dan telah hadir di studio juru bicara Badan Narkotika Nasional BNN, Bapak Slamet Pribadi. Dan juga melalui line telepon kita terhubung dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, Bapak Henry Yosodiningrat. Selamat pagi Pak Slamet dan pagi. Pak Henry, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Henry. Ya Pak, di studio sudah ada ini Pak. Pagi Mas Henry, apa kabar? Selamat pagi. Iya, ketemu lagi nih. Baik. Ya pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529003111 atau SMS di nomor 081183355551. Dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Ya, kita langsung melanjutkan dialog ini. Pak Slamet, kalau kita lihat ini kan kemarin wacana dari Pak Anang ya bahwa undang-undang TPPU ini harus menjerat para koruptor untuk memiskinkannya. Ini seperti apa latar belakang ini? Apa yang disampaikan oleh Kepala BNN itu merupakan perintah langsung Presiden. Ya, beberapa kali Presiden menyampaikan soal ini, kemudian ditekankan lebih keras lagi pada saat Hari Anti Narkotika Nasional, yaitu kita harus bisa melawan para bandar. Salah satunya adalah dengan metode pemiskinan. Betul. Ini adalah implementasi dari pengeterapan pasal-pasal tentang kejahatan narkotiknya dan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Karena antara kejahatan narkotik dengan pencucian uang itu selalu berkaitan. Betul. Karena apa? Narkotik adalah kegiatan bisnis yang haram, ilegal. Side effect-nya adalah hasil. Jangan sampai hasil ini itu digunakan oleh dia sendiri maupun digunakan oleh kroninya. Gitu. Kenapa wacana itu baru muncul sekarang Pak? Mengingatkan undang-undang TPPU untuk extraordinary crime dari koruptor juga sudah berlaku. Seperti itu apa kendalanya Pak Slamet? Ya, kalau kendala secara signifikan tidak ada. Hanya tinggal mau atau tidak mau. Alhamdulillah kalau BNN sudah mengeterapkan sejak awal. Tapi penegak hukum mungkin di pengadilan belum. Penegak hukum perlu kita ingatkan kembali agar mengimplementasikan soal narkotikanya juga soal pencucian uang. Karena ini berkaitan terus. Betul. Kita bertanya ke Pak Henry ini, Pak Henry, ini kan kalau kita lihat undang-undang TPPU ini sudah ada dan sudah diberlakukan bagi koruptor untuk extraordinary crime yang sama begitu ya bagi sindikat narkoba. Kenapa ini sedemikian sulit atau baru sekarang diterapkan ada wacana seperti ini? Wacana berapa tadi? Sorry saya tadi. Halo Pak Henry? Iya ya. Ya. Pak Henry, ini kan kalau kita lihat undang-undang TPPU sudah diberlakukan bagi koruptor begitu ya untuk extraordinary crime juga yang seperti sindikat narkoba begitu yang kita katakan seperti itu. Ini kenapa baru sekarang wacana ini muncul padahal undang-undang sudah ada? Adakah kesulitan dalam penerapan ini terkait penegak hukum di pengadilan? Dinamikanya seperti apa Pak? Sebetulnya tidak ada kesulitannya karena untuk TPPU itu sendiri yang penting unsurnya itu harus ada tujuan atau maksud untuk menyamarkan asal usul uang itu. Jadi TPPU itu pada dasarnya adalah
uang yang diperoleh dari tindak pidana. Ya, tindak pidana. Kalau dalam undang-undang tentang TPPU kita ini memang sebetulnya udah luas banget itu. Jadi dari predikat crime-nya itu bisa dari uang diperoleh dari hasil penipuan, ya diperoleh dari tindak pidana penggelapan. Pada dasarnya awal asal muasal sejarah TPPU itu sendiri sebetulnya kita dari Amerika ya, dari uang yang diperoleh dari kejahatan pelacuran, narkotik, perjudian ya. Nah, kalau kita dasar memang dari yang diperoleh dari tindak pidana narkotik ya, mungkin kesulitan kita ya menelusuri hasil dari kejahatan itu dikemanakan oleh mereka. Nah ini mungkin kesulitannya. Dan lagi pula yang kedua, pada umumnya di Indonesia ya, pelaku peredaran gelap itu merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkotik, bukan produsen, hanya orang yang merupakan memperoleh komisi dari hasil penjualan itu aja. Baik. Nah ini kita lihat Pak Slamet bahwa tadi yang dikatakan Pak Henry adalah kesulitannya menelusuri hasil begitu ya? Iya, memang. Nah seperti apa ini mekanisme penelusuran? Di dalam kasus narkotik itu penahanan juga ada pembatasan. Artinya kalau kasus narkotiknya itu bisa kita handle dengan cepat, meskipun hitungan bulan. Tapi kalau dalam kasus pencucian uang, dalam hal penyitaan aset, itu memang butuh waktu. Inilah kadang-kadang penyidik narkotik memang agak terkendala sedikit. Tetapi apapun yang terjadi, aplikasi di dalam penyitaan aset, dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan kasus narkotik, itu harus diaplikasikan, harus diimplementasikan. Baik. Supaya apa? Uang ini tidak digunakan kembali. Ini adalah uang haram dari sisi apa yang disampaikan oleh Mas Henry tadi, berasal dari kejahatan, itu harus disita. Baik. Cara membuktikan aset-aset milik para bandar ini begitu Pak, bahwa kalau kita lihat yang sekarang ini terjadi bahwa PPATK nanti akan mendapat laporan lebih dulu ya dari BNN sendiri begitu. Nah, modus-modus operandi dari para bandar ini untuk menyelamatkan aset mereka, artinya melalui layering begitu dimasukkan ke beberapa nama keluarga, seperti apa sih Pak? Modusnya macam-macam. Kalau ada dalam bentuk placement, langsung digunakan, langsung ditempatkan, langsung dipakai. Ada juga yang layering, ada juga yang integration. Itu misal gini, dia memperoleh uang melalui banking. Kemudian oleh dia digunakan sebagai bantuan ke masjid, atau untuk gereja, atau bisa juga untuk membuat travel, atau perkebunan. Kemarin kita sita di Aceh, itu untuk perkebunan. Itu dilapis-lapis, kemudian perkebunan itu tanahnya misal atas nama dia sendiri, atas nama istrinya, anaknya, keluarganya, mungkin atas nama kucingnya juga ada juga di situ. Dilapis-lapis oleh dia. Inilah yang kata Mas Henry tadi membutuhkan waktu untuk melacak. Teorinya adalah find and find. Cari dan terus cari. Dengan bank, dengan PPATK, dengan otoritas jasa keuangan, udah banyak sekali. Bahkan dengan notarisnya juga kita harus bekerja sama untuk mencari hartanya itu. Nah kalau kita lihat sebenarnya yang berkembang saat ini begitu Pak, ini bagaimana agar bisa memberikan efek jerah begitu? Artinya kan ini kan mereka setiap tahun modus operandi ini juga berevolusi begitu ya Pak ya. Artinya harus ada begitu kalau kita lihat triggeringnya adalah bagaimana sinergitas dari para stakeholder begitu Pak. Artinya seperti apa nih? Tidak ada pilihan lain. Para penegak hukum harus menyatu, harus bekerja sama. Apa perintah dari Presiden adalah perang terhadap para bandar. Di negara-negara lain mengatakan kita lawan bersama-sama untuk menghadapi bandar. Karena apa? Negara ini harus menang menghadapi bandar narkotika. Negara ini harus lebih kuat daripada para bandar. Kalau tidak, maka negara ini akan dilecehkan oleh para bandar. Korban-korban akan berjatuhan. Oleh karena itu, financial fraud, mekanisme keuangan dia
harta dia dari kejahatan narkotik harus kita sita. Kemudian sitaan itu kita kembalikan kepada negara prosesnya, kemudian kita kembalikan kepada penyidik yang berprestasi menangani itu untuk biaya operasional penyidikan. Kalau di narkotik sekaligus untuk biaya rehabilitasi, ya, itu kira-kira. Baik, Pak Henry, ini nanti kita akan membahas bagaimana memperlakukan extraordinary crime di negara darurat narkoba begitu yang dikatakan Pak Anang ya. Kita bahas sesaat lagi Pak Henry, kita jeda dulu. Mas Slamet, kami akan kembali setelah jeda berikut.